Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahayu Trilestari dengan NPM 2022520040. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan laporan keuangan UMKM, masukan PSAK laporan keuangan. Yang pertama ada identifikasi tujuan laporan keuangan. Dalam laporan keuangan sendiri, hal pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi tujuan laporan keuangan itu sendiri. Tujuan laporan keuangan pada usaha mikro, kecil, dan menengah seringkali mirip dengan tujuan laporan keuangan pada perusahaan lainnya, meskipun bisa sedikit berbeda dalam lingkup dan detailnya. Berikut adalah tujuan utama laporan keuangan untuk UMKM, yaitu pemantauan kinerja keuangan, pemantauan arus kas, pertanggungjawaban pemilik, pendanaan dan investasi, pemantauan pajak, pembandingan dan analisis, transparansi dan kepatuhan. Berikutnya, memilih metode akuntansi. Memilih metode akuntansi yang tepat untuk UMKM. Metode akuntansi yang umum digunakan adalah metode kas atau metode akural. Metode kas mencatat transaksi saat uang diterima atau dibayarkan, sedangkan metode akural mencatat transaksi yang terjadi tanpa memperhatikan waktu penerimaan atau pembayaran uang. Yang ketiga ada identifikasi dan kelompokan transaksi. Identifikasi transaksi keuangan yang relevan untuk UMKM seperti penjualan, pembelian, biaya operasional, dan investasi. Kelompokkan transaksi ini sesuai dengan kategori yang sesuai dengan PSAK. Selanjutnya, mempersiapkan neraca. Mempersiapkan neraca untuk mencatat aset, kewajiban, dan ekuitas bersih perusahaan pada satu titik waktu tertentu. Aset dapat berupa kas, piutang, inventaris, dan aset tetap. Kewajiban dapat berupa utang, pembayaran yang belum dibayar, dan utang jangka panjang. Berikutnya ada mempersiapkan laporan laba rugi. Mempersiapkan laporan laba rugi untuk mencatat pendapatan dan biaya selama periode waktu tertentu. Pendapatan dapat berasal dari penjualan produk dan layanan, sedangkan biaya dapat termasuk biaya produksi, biaya overhead, dan biaya penjualan. Kemudian mempersiapkan laporan arus kas. Berikutnya mempersiapkan laporan arus kas untuk menunjukkan arus masuk dan arus keluar kas dari kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan. Ini membantu dalam memahami sumber dan penggunaan kas perusahaan. Selanjutnya ada mencatat pengungkapan yang diperlukan. Sesuaikan laporan keuangan Anda dengan pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK. Ini termasuk pengungkapan tentang kebijakan akuntansi, estimasi, dan resiko yang relevan bagi perusahaan. Dan yang terakhir, analisis dan interpretasi. Terakhir, setelah laporan keuangan selesai, lakukan analisis untuk memahami kinerja keuangan perusahaan. Bandingkan angka dengan periode sebelumnya atau dengan standar industri untuk menilai kinerja perusahaan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.